Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur boleh menikmati kembali persekutuan bersama dalam program Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 9 Mei 2023. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, karena itu mari persiapkan seluruh kehidupan kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Allah senantiasa menyertai kamu sekalian. Amin. Kita akan membaca Injil Yohanes pasal 8, ayat 48 sampai 59. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Kepadamu ya Allah kami datang menyembah, bersyukur atas segala bentuk pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami di sepanjang malam yang lalu. Dan pagi ini kami boleh menikmati sukacita hari baru, hari karunia Tuhan. Mengawali segala aktivitas kami akan membaca Alkitab dan sejenak merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami sungguh menyadari betapa terbatasnya kami ya Allah. Karena itu kami mohon kuasa Roh Kudus akan menolong kami untuk memahami firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Allah, kami telah sedia mendengarkan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Yesus sudah ada sebelum Abraham. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan?" Jawab Yesus, "Aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapa-Ku dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya, dan dia juga yang menghakimi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepadanya, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati, dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapa-Kulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu, tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham, bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Amin. Menolak kehendak Allah, itulah tema perenungan kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, kerap kali kita mengalami penolakan. Tak terkecuali kepada presiden ataupun pejabat lainnya yang ditolak dengan gelombang-gelombang massa di pinggir jalan jika akan berkunjung ke suatu tempat. Terjadinya penolakan dengan gerakan massa tergantung sebab akibat yang menjadi tuntutan massa. Nah, bagian Alkitab ini merupakan penolakan orang Yahudi terhadap Yesus sebagai utusan Allah, bahkan mereka menilai Yesus sebagai orang yang sedang kerasukan setan. Tuduhan tersebut muncul karena Yesus menawarkan hidup kekal kepada mereka, bahwa yang mau percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Dengan demikian, mereka menganggap Yesus telah menempatkan dirinya jauh lebih besar daripada mereka semua. Bagi orang Yahudi, Allah tidaklah demikian. Namun Yesus membela dirinya jika dia tidak sedang kerasukan setan, melainkan kehadirannya adalah untuk kemuliaan Allah, sehingga setiap orang yang mempercayainya beroleh kehidupan yang kekal.
Karena pernyataan tersebut, orang Yahudi bertanya, dasar bahwa Yesus akan memberikan hidup kekal. Disinilah perbedaan pemahaman tentang Abraham, karena orang Yahudi menilai Yesus secara lahiriah, sedangkan Yesus melihatnya dari sudut pandang Allah. Nah, lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita masih seperti orang Yahudi pada masa itu yang menolak bahkan menghujat Yesus? Tentu sikap seperti itu kembali kepada keputusan iman kita. Akan tetapi, perlu ditegaskan bahwa bagi mereka yang menerima Yesus sebagai Allah dan taat pada firman-Nya akan beroleh hidup yang kekal. Yesus adalah satu-satunya dasar untuk mengenal Allah dan kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami menghampiri tahta-Mu yang kudus dengan sepenuh hati mengaku bahwa hidup kami boleh berjalan sampai hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Dan jikalau pagi hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu, kami juga percaya itu semua berkat kemurahan Allah. Karena itu, biarlah dalam sepanjang hidup kami hari ini, kami akan memahami tentang maksud firman-Mu. Kami akan terus menjadi pelaku firman yang taat, sehingga dimanapun kami berada, kami menyatakan kemuliaan bagi Allah. Kami bersyukur ya Bapa untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan beri bagi kami. Bersyukur untuk kami yang boleh mempersiapkan diri untuk berbagai agenda kerja kami hari ini. Tuhan juga tetap memelihara mereka yang sedang bergumul karena sakit, mereka yang sedang bergumul karena mendampingi orang tua dan saudara mereka yang sedang sakit. Pelihara mereka senantiasa ya Tuhan, bahwa dalam pergumulan itu mereka akan menerima kesembuhan yang sempurna dari Allah, dan keluarga-keluarga yang mendampingi pun tetap dalam keadaan sehat dan kuat. Bersyukur dengan segenap jemaat Tuhan yang boleh menikmati sukacita pertambahan usia dalam sepanjang hari ini. Biarlah sukacita hanya dipersembahkan bagi Tuhan, dan kami menyadari bahwa sungguh Engkaulah Allah kami yang boleh mengaruniakan semua yang baik di dalam kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berserah kepadamu untuk kehidupan kami sepanjang hari ini. Kiranya Engkau terus memelihara kami dengan sukacita yang dari Allah sendiri, sehingga kehidupan kami akan menjadi berkat dan teladan dimanapun kami berada. Pelihara kami dalam tanggung jawab kerja dan usaha kami, pelihara anak cucu kami di dalam tanggung jawab studi yang mereka tekuni hari ini, dan peliharakan kami dalam sepanjang kehidupan yang Engkau karuniakan, agar kami terus menyatakan damai dan kasih dimanapun kami berada. Mohon ampuni atas segala dosa kami ya Tuhan. Sambut kami yang bermohon dengan penuh sukacita, hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu dan terimalah berkat Tuhan untuk menjadi penuntunmu di dalam sepanjang kehidupan hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati